Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Noval Arhento dengan NPM 220606250. Di sini akan mempresentasikan untuk laporan kerja praktik saya selama 3 bulan, yaitu berjudul Perancangan Infrastruktur Penyimpanan Data dan Pengembangan Website di PT Karya Bersama Terma Solusi 76. Jadi langsung saja untuk pendahuluan. Untuk latar belakangnya itu, jadi untuk perkembangan teknologi digital itu intinya itu dia tuh mendorong transformasi untuk beberapa sektor termasuk pelayanan, konsultan dan bisnis gitu. Jadi pada perusahaan yang saya magang ini di KPS 76 yaitu beradaptasi melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk mendukung operasi mereka gitu, dan pengelolaan data itu masih dilakukan secara manual. Jadi mereka tuh memerlukan infrastruktur penyimpanan data yang andal untuk menyimpan data gitu, dan juga sekaligus menjadi dasar untuk pengembangan website yang mereka kebetulan request ke saya. Lalu untuk tujuan yang pertama yaitu untuk penerapan ilmu komputer. Jadi ya ini itu menerapkan konsep-konsep sistem informasi dan infrastruktur data untuk mendukung sebuah operasional perusahaan. Kedua itu pengembangan website internal. Jadi website ini tuh sebagai pengelolaan informasi dan komunikasi sebuah perusahaan. Dan ketiga yaitu peningkatan efisiensi kerja. Jadi mengubah proses manual jadi terdigitalisasi lah ini gitu. Lalu ini untuk profil perusahaan magang saya. Jadi untuk kegiatan atau bidang usaha perusahaan KPS 76 ini kurang lebih layanan utamanya itu yaitu memberikan konsultasi pajak dan juga strategi bisnis untuk berbagai sektor industri. Jadi ada beberapa sektornya, itu ada sektor pertambangan, yaitu memberikan layanan konsultasi perpajakan terkait eksplorasi, produksi, dan juga kepatuhan fiskal. Kemudian sektor manufaktur yaitu menyediakan layanan analisis perpajakan, perhitungan PPN, dan juga konsultasi fasilitas pajak. Lalu untuk sektor jasa, yaitu menawarin perencanaan pajak, pengaturan royalti, dan juga konsultasi kepatuhan pajak bagi rumah sakit, klinik, atau persewaan. Lalu untuk sektor distribusi, yaitu memberikan layanan konsultasi perpajak terkait eksplorasi, produksi, dan juga kepatuhan fiskal termasuk pendampingan selama pemeriksaan pajak. Untuk pada profil divisinya, jadi ada kurang lebih ada 2 divisi. Yang pertama ada konsultan pajak, dia tuh menyusun laporan pajak, terus juga mendampingi klien, juga menangani sengketa-sengketa perpajakan, dan juga menyelenggarakan pelatihan dan juga sosialisasi regulasi pajak baru. Kemudian ada yang strategi bisnis, yaitu memberikan konsultasi pengembangan usaha dan manajemen risiko, melakukan analisis kelayakan bisnis, membantu menyusun kontrak dan perizinan usaha, dan juga mengevaluasi struktur organisasi, dan juga mengidentifikasi risiko dan menyusun rencana mitigasi untuk bisnis. Jadi ini kurang lebih untuk lokasi perusahaannya, dia itu letaknya di Jakarta Timur, lebih tepatnya di Jalan Kayu Putih. Dan untuk struktur organisasinya seperti ini. Ya, mungkin ini untuk kegiatan kerja praktik saya. Jadi ini untuk waktu dan tempatnya, tadi untuk nama perusahaannya itu PT Karya Bersama Terma Solusi 76. Lokasinya itu di Jakarta, spesifiknya di Jakarta Timur. Periode pelaksanaan KP itu 10 Juli sampai 10 Oktober sore ini, harusnya sampai 10 Oktober 2025. Dan hari kerja itu untuk work from office Senin sampai Jumat itu saya full dari 10 Juli sampai 31 Agustus. Tapi untuk setelahnya itu Selasa sampai Rabu aja untuk yang work from office, yaitu dari 1 September sampai 10 Oktober. Dan untuk jam kerjanya itu jam 8 sampai jam 5. Jadi untuk salah satu tugas yang saya lakukan di sana itu adalah perancangan website perusahaan. Jadi kurang lebih proses bagaimana saya membuat websitenya itu. Jadi pertama itu saya mendesain desain UI. Jadi untuk temanya ada light mode, ada dark mode, dan juga ada mode dimana dia tuh bisa
toggle gitu, jadi bisa nuker antara light mode atau dark mode. Jadi ini untuk kedua itu desain sistemnya, jadi untuk kurang lebih UI untuk warna-warna tertentu, dan juga untuk typography dan juga elemen visual. Dan ini kurang lebih untuk wireframe yang saya desain untuk website saya. Kemudian saya menggunakan melakukan integrasi dan juga pengujian menggunakan Vite dan juga untuk Netlify atau Vercel. Juga ada pengujian kode menggunakan ESLint. Kemudian deploy website saya menggunakan Vercel. Dan mungkin ini untuk hasilnya. Dan untuk tugas kedua saya di sana itu adalah perencanaan infrastruktur penyimpanan data. Jadi awal-awalnya itu saya memberikan sebuah opsi untuk ke perusahaan. Jadi ada 3 infrastruktur, yaitu dedicated, VPS atau cloud. Jadi dedicated ini kurang lebih performanya tinggi dan keamanan maksimal, dan juga skalabilitasnya itu rendah. Maksudnya namun skalabilitasnya rendah juga, CPI-nya tuh perawatannya itu juga tinggi gitu. Dan untuk VPS itu jauh lebih terjangkau dengan sumber dayanya tuh cukup terisolasi. Performanya cukup stabil, namun dia tuh masih bergantung pada server fisik yang paling utama gitu. Dan skalabilitasnya itu cukup terbatas. Dan untuk cloud itu skalabilitasnya cukup tinggi dan fleksibel dengan sistem paymentnya itu pay as you go. Jadi akses mudah dari mana aja, dan juga uptime-nya itu tinggi. Namun dia tuh bergantung kepada internet kurang lebih. Jadi untuk rekomendasi ke perusahaan itu karena dengan berbagai konsultasi dengan kebutuhan perusahaan, memang rekomendasi dari saya sendiri itu adalah menggunakan cloud sebagai solusi utamanya, karena cocok dengan tadi lagi kebutuhan perusahaan. Kemudian untuk rekomendasi cloud kurang lebih diantaranya itu ada IFSS atau IaaS gitu. Jadi untuk kelebihannya sendiri itu, untuk IFSS itu mudah digunakan untuk collaboration dan juga cocok untuk kolaborasi dokumen dan berbagai file. Dan untuk IaaS sendiri itu adalah dia itu skalabilitasnya tinggi, dan dia itu fleksibel, dan lebih tepatnya itu cocok untuk penyimpanan data yang berskala besar. Jadi ini itu untuk backup plan. Dan mungkin ini untuk pricing dan juga setup modelnya di sini. Ini untuk IFSS, ini untuk IaaS. Dan model yang saya ambil itu untuk yang IFSS itu adalah OneDrive dan juga Google Drive. Untuk yang IaaS itu saya menggunakan Amazon S3 dan juga Google Cloud Service. Jadi kurang lebih kesimpulannya adalah untuk kegiatan utama di sana itu kurang lebih merancang infrastruktur penyimpanan data dan juga mengembangkan website, kurang lebih website profile perusahaan gitu, menggunakan Vite, TypeScript dan juga Vercel. Dan untuk hasilnya itu ya kurang lebih website dan juga kurang lebih vision untuk penyimpanan datanya itu lebih terstruktur itu. Meskipun hasil akhirnya itu belum fix untuk penyimpanan datanya apa, tapi kurang lebih perusahaan ini tuh cukup lebih mengerti mengenai pemilihan untuk penyimpanan data, sistem penyimpanan data untuk kedepannya gitu. Dan kurang lebih manfaatnya itu intinya dia tuh ningkatin kemampuan teknis dan juga profesionalisme dalam pengembangan web, dan juga manajemen sistem informasi serta kerja tim di lingkungan industri. Dan ini kurang lebih saran sedikit dari saya sendiri. Jadi untuk fitur dan konten itu kurang lebih menambahkan formulir kontak, testimoni klien, live chat, dan juga fungsi-fungsi pencarian. Terus kemudian juga ada SEO. Jadi mungkin saya belum sempat juga nambah SEO, jadi kurang lebih harus diakses lewat link. Jadi kalau di search di Google itu atau search engine apapun itu belum tampil gitu. Dan juga mungkin untuk keamanan, untuk dicek-cek lagi
direvisi lagi sih, kurang lebih itu untuk websitenya. Dan mungkin untuk infrastruktur itu kurang lebih ini tergantung perusahaan ini. Jadi dari saran saya tadi yang dari planning penyimpanan data, kalau misalkan dengan perusahaan ini perlu untuk kolaborasi harian, saya sarankan menggunakan IFSS. Dan kalau misalkan memang datanya itu cukup besar dan memang kurang lebih jarang dipakai, saya menyarankan IaaS. Jadi ya intinya untuk diakses hanya untuk 1-2 kali saja gitu. Ya mungkin kurang lebih itu saja dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.